menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari subkelas Caropelidae. Yang pertama yaitu pengertian dari subkelas Caropelidae adalah kelompok tumbuhan yang umumnya berupa herba dengan bunga biseksual, di mana biji mereka itu seringkali mengandung perisperm dan biasanya memiliki alkaloid betalain. Yang kedua yaitu ciri-ciri subkelas Caropelidae. Yang pertama ada komposisi di mana sebagian besar terdiri dari bunga yang memiliki plasentasi basal atau sentral dan serbuk sari trinukleat. Dan yang kedua yaitu pigmen, di mana menghasilkan pigmen betalain dan bukan antosianin, di mana memberikan warna merah hingga ungu seperti pada bit. Dan yang ketiga yaitu petal. Nah, petal tampak seperti sepal atau benang sari yang termodifikasi menunjukkan bahwa kelompok leluhur itu kekurangan petal. Dan yang keempat yaitu pertumbuhan. Kekurangan pertumbuhan berkayu itu menunjukkan bahwa kelompok leluhur mungkin herbaceous. Dan yang kelima yaitu jaringan penyimpanan biji, di mana memiliki asal yang berbeda-beda. Jaringan di mana penyimpanannya biji atau perisperm bukan endosperm, dan jenis plastid yang unik di phloem. Dan yang keenam yaitu sering ditemukan di habitat sepotik dan halopotik. Perkenalkan, nama saya Agnes Saveniot, NPM 33240019. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan suku anak kelas Caryophyllaceae. Pertama adalah Cactaceae, suku atau suku kaktus, di mana tumbuhan sukulen yang beradaptasi dengan lingkungan kering seringkali memiliki duri sebagai pelindung, contohnya Trichocurtus. Yang kedua, Chenopodiaceae atau suku bayam-bayaman, termasuk tanaman seperti bayam dan bit gula, serta holofit yang tumbuh di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, contohnya Salicornia. Yang berikut, Amantaceae atau suku amaranth, di mana memiliki sekitar 900 spesies yang tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Yang berikut, Caryophyllaceae atau suku anyelir, di mana umumnya herba dengan batang yang membengkak pada nudus atau buku batang. Yang berikut, Nyctaginaceae, di mana suku ini memiliki karakteristik habitus terna dengan batang keras dan berkayu. Berikut, Aizoaceae, di mana suku ini terdiri dari herba sukulen atau semak kecil yang sebagian besar berasal dari Afrika Selatan, tetapi juga ditemukan di Selandia Baru dan Amerika Utara. Yang berikut, Phytolaccaceae, di mana suku ini umumnya terdiri dari tumbuhan herba tropis, termasuk semak dan pohon yang racunworts. Berikut, Portulaccaceae, di mana suku ini umumnya terdiri dari tumbuhan herba sekulen yang kosmopolitan, terutama di Amerika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak kelas Caryophyllaceae. Yang pertama itu pigmen betalain. Ciri paling menonjol adalah produksi pigmen betalain atau merah atau violet sebagai pengganti antosianin yang umum ditemukan pada tumbuhan berbunga lain. Yang kedua itu jaringan penyimpanan cadangan makanan pada biji. Jaringan penyimpanan cadangan makanan pada biji berasal dari perisperm bukan endosperm, seperti pada kebanyakan tumbuhan berbunga lainnya. Yang ketiga itu habitus tumbuhan, itu sebagian besar anggotanya berupa tumbuhan herba, meskipun ada beberapa yang sukulen atau halofit atau tumbuhan yang tumbuh di lingkungan asin. Klasifikasi dari anak kelas Caryophyllaceae didasarkan pada sistem taksonomi botani yang melibatkan ordo, famili, dan spesies dengan ciri khas seperti pollen Rhinocleatus, ovulum bitekmik, serta berbagai adaptasi untuk habitat asin atau buron. Beberapa famili utama yang termasuk dalam anak kelas ini adalah yang pertama itu ada Amarantaceae, contohnya bayam atau Amaranthus, bit atau Beta vulgaris, dan bunga kertas atau bougainville. Yang kedua itu ada Aizoaceae, contohnya itu Lithops atau batu hidup, dan Dorotheanthus bellidiformus atau bunga es. Yang ketiga itu ada Cactaceae, contohnya Saguaro, kaktus pir berduri atau Opuntiae, dan kaktus barel atau Echinocactus. Yang ketiga itu ada Caryophyllaceae, contohnya Annular atau Dianthus caryophyllus,
Campium atau Silene, dan Chiquet atau Stellaria media. Yang berikutnya itu Nectagenetiae, contohnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalata, dan Bougainville atau kembang kertas. Oke, baik, slide berikutnya itu ada manfaat anak kelas Caryophyllaceae. Itu yang pertama itu sebagai produsen. Sebagai produser itu seperti menghasilkan oksigen dan makanan melalui fotosintesis. Yang kedua itu sumber pangan. Sumber pangan itu seperti bayam, gula, buah, kaktus, itu untuk manusia dan juga hewan. Yang ketiga itu sebagai tanaman hias. Tanaman hias itu seperti kaktus, liptops, itu untuk memperkaya keanekaragaman hayati. Yang keempat itu obat tradisional. Obat tradisional itu seperti krokot, bunga dan juga bunga pukul 9 dan lain-lain. Yang kelima itu habitat dan cadangan air. Habitat dan cadangan itu seperti kaktus itu menyimpan air untuk hewan di pasir gurun. Yang keenam itu peran ekologi. Peran ekologi itu terbatas pada daerah tertentu, misalnya itu seperti kaktus hanya dominan di ekosistem kering saja. Berikutnya itu ada kedudukan anak kelas Caryophyllaceae dalam ekosistem. Yang pertama itu sebagai produser primer. Itu menjadi dasar rantai makanan, menyediakan energi bagi konsumen, itu seperti herbivora dan juga manusia. Yang kedua itu penyediaan habitat dan cadangan air. Itu seperti kaktus memberi tempat berlindung dan sumber air bagi burung, reptil, dan juga mamalia kecil di gurun. Tanaman kecil seperti kroton, bayam liar, itu jadi habitat mikroorganisme dan juga serangga. Yang ketiga itu ada penyimbangan lingkungan. Penyimbangan lingkungan itu seperti tanaman penutup tanam, itu mencegah erosi dan juga menjaga kelampapan. Yang keempat itu pendukung keanekaragaman hayati. Itu bunga berwarna mencolok, itu menarik penyerbukan dan juga mendukung regenerasi tumbuhan lain. Yang pertama, keberadaan. Yang pertama, tersebar luas di daerah tropis, subtropis, dan sedang. Yang berikut, banyak dijumpai di lahan kering, pantai asin atau halofit, hingga daratan tinggi. Yang berikut, beberapa tumbuhan sebagai gulma di lahan pertanian. Yang berikut, famili penting seperti Amaranthecae, Chenopodicae, Caryophyllaceae yang dibudidayakan dan ada yang liar. Yang berikut, kelebihan. Yang pertama itu ketahanan tinggi. Banyak spesies mampu hidup di lingkungan ekstrim seperti tanah kering, kadar garam tinggi, atau miskin nutrisi. Yang kedua itu manfaat ekonomi. Pangan seperti bayam, quinoa, obat tradisional seperti beberapa spesies punya senyawa bioaktif. Yang berikut tanaman hias seperti Anyelir dianthus. Yang berikut manfaat ekologi, yaitu membantu menjaga keseimbangan ekosistem sebagai produsen primer. Yang berikut menjadi sumber pakan hewan herbivora. Yang berikut beberapa spesies membantu mengurangi erosi tanah. Saya Mirina Tanmina dengan NPM 33240991A. Di sini saya akan membahas kekurangan dan kesimpulan anak kelas Caryophyllaceae. Yang pertama itu bunga relatif sederhana, biasanya kecil, tidak terlalu mencolok sehingga kekurangan menarik bagi penyerbu dibandingkan tumbuhan berbunga lainnya. Yang kedua itu variasi morfologi terbatas. Sebagian besar hanya berupa herba atau semak kecil, jarang ada pohon besar. Yang ketiga itu kurang memiliki jaringan kayu yang kuat, membuatnya tidak bisa tumbuh menjadi tumbuhan berkayu besar. Yang berikut itu kesimpulan anak kelas Caryophyllaceae. Subkelas Caryophyllaceae merupakan kelompok tumbuhan dikotil dengan ciri morfologi sederhana namun beragam. Tidak memiliki nilai ekonomi penting bagi manusia sebagai sumber pakan, hiasan, dan obat-obatan.